Yo guys, Raka aja bersama Rah Krisna di sini dan ini adalah Poco C81 Pro. HP yang rilis di bulan Mei 2026 pas harga komponen lagi nggak ramah-ramahnya buat kantong. Jujur aja, pas pertama kali megang HP ini, rasanya kayak saya lagi kena dejavu. Soalnya secara tampang dia beneran mirip banget kayak kakaknya si Poco C71. Bak pinang dibelah dua, layarnya mirip, CPU-nya masih pakai yang sama, bahkan dagu bezelnya pun masih setebal itu. Seolah-olah Poco mau bilang, udah bagian yang nggak penting nggak usah diganti, yang penting harganya masih masuk akal. RAM lagi mahal nih pak. Tapi pas kita lihat dalamannya, baru berasa kalau Pro di sini bukan cuma tempelan. Upgrade yang paling berasa itu ada pada sektor baterainya. Sekarang dia punya kapasitas baterai 6000 mAh yang mana naik dari 5200 mAh pada Poco C71. Angka 800 mAh-nya mungkin kedengaran tipis, tapi buat abang ojol yang seharian di jalan, ini adalah nafas tambahan yang berharga banget. Sayangnya kita nggak ada unit C71 buat bandingin secara langsung. Nah, sebagai alternatif, kita adu dengan Infinix Smart 20 yang baterainya sama persis seperti Poco C71 di 5200 mAh. Hasilnya, nonton YouTube selama 30 menit di Infinix Smart 20 itu berkurang 4%, sementara di Poco C81 Pro hanya berkurang 2%. Hal serupa juga kita temukan pas main PUBG Mobile selama 30 menit, di mana di Infinix itu berkurangnya 9%, sementara di Poco cuma 5%. So ya, upgrade 800 mAh di Poco C81 Pro ini beneran berasa ya. Kapasitas baterai yang lebih besar bikin bobot HP ini jadi lebih berat. 208 gram versus 193 gram di Poco C71. Desainnya juga ada perbedaan ya, meskipun cuma beda di penempatan tulisan AI kamera yang sekarang ada di bawah lensa. Material bodinya masih sama aja, masih pakai polikarbonat yang feel pegangnya tuh memang belum premium. Cuman ya nggak bisa dikatakan murah juga. Paling yang perlu kita perhatikan, bodinya sekarang makin panjang karena layarnya juga makin luas. 6,9 inch dengan rasio 20:9. Buat navigasi satu tangan sih jujur agak menantang ya. Apalagi ketebalannya ini nggak tipis-tipis banget di 8,2 mm. Tapi buat urusan hiburan, ukuran layar yang segede gaban ini tentunya udah sangat enak di kelas 1 jutaan. Apalagi dia sudah punya 120 Hz refresh rate dengan tingkat kecerahan yang juga naik ke 650 nits. Buat dipakai di bawah sinar matahari sih memang udah mendingan, cuman kalau lagi trik-triknya sih tetap harus cari bayangan pohon biar layarnya kelihatan lebih jelas. Sedikit catatan buat layar 120 Hz-nya. Kalau kita melihat speknya sih di atas kertas harusnya scrolling di HP ini akan kerasa sangat mulus, ya nggak? Tapi di real life, kombinasi UniSoC T7250 dan RAM yang cuma 4GB-nya ini sering berasa ngos-ngosan buat narik beban layarnya yang segede gaban. Pas kita scrolling cepat di Instagram atau YouTube, animasinya sering kali terasa agak patah-patah. Nah, kalau kita ngomongin joroan dari si Poco ini, dia punya joroan yang sangat persis dengan si pendahulunya si C71. UniSoC T7250 dengan GPU Mali G57MP1. Chipset ini punya arsitektur 12 nanometer dengan 8 core CPU yang punya clock speed maksimal di 1,8 GHz. Pilihan storage-nya juga masih sama ya, di mana ada opsi RAM 4GB dengan internal 64GB atau RAM 4GB dengan internal 128GB. Nah, yang menarik, storage-nya dapat upgrade yang cukup penting nih guys. Sekarang Poco C81 Pro udah pakai UFS 2.2, bukan eMMC lagi. Jadi walaupun CPU-nya sama, tapi karena jalur datanya udah lebih kencang, proses buka aplikasi atau copy file akan berasa lebih satset dibandingkan Poco C71 yang masih pakai eMMC. Nah, pas kita tes Antutu versi 11, Poco C81 Pro ini bisa mencatatkan skor 406 ribuan poin. Buat Geekbench-nya di single core dapetin 432 poin dan multicore-nya di 1333 poin. Angka yang sebenarnya kedengaran tinggi untuk kelas HP di harga 1 jutaan. In real life-nya, pas dipakai buat scrolling Instagram, nonton YouTube, ataupun foto-foto biasa, performanya emang tergolong cukup lancar. Cuman jujur aja ya, rasanya pas kita pakai HP ini nggak sesat-sat HP yang Antutunya 400 ribuan ya. Kayak nggak 400 ribu gitu. Di beberapa momen kita masih harus ketemu jeda 2 bahkan 3 detik pas lagi buka aplikasi ataupun galeri foto. Terus pas kita buka recent app, efek RAM 4GB-nya juga berasa karena akan selalu hampir reload ya.
Mungkin ini masalah optimalisasi softwarenya kali ya, dan semoga di update kedepannya lebih ringan dan lebih satset. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tes gaming. Kita mulai dari game sejuta umat, yaitu Mobile Legends. Di sini kita set di grafik low rata kiri dengan frame rate 60 fps. Dimainkan selama 30 menit, HP ini bisa mendapatkan rata-rata 56 fps. Pas lagi war rame pun gerakannya masih cukup mulus tanpa adanya frame drop yang berarti. Terus suhunya juga kejaga nih, cuma anget-anget aja di bagian back covernya. Overall main Mobile Legends setting rata kiri di HP ini udah tergolong nyaman. Yolah, mabar PMO yuk. Lanjut ke game yang lebih menantang, yaitu PUBG Mobile. Kita pakai settingan rata kiri di Smooth Ultra 60 fps, dan hasilnya Poco C81 Pro masih bisa memainkan game tembak-tembakan satu ini dengan cukup lancar di rata-rata 35,6 fps. Cuman ya sesekali ada frame drop yang mungkin cukup mengganggu pas musuhnya lagi rame. Ya overall masih cukup layak buat dimainkan. Nah sekarang kita lanjut ke final boss buat para HP 1 jutaan, yaitu Genshin Impact. Pas kita pakai setting rata kiri lowest 60 fps, hasilnya ya nggak kuat. Rata-rata fps-nya cuma 20 fps, sehingga pengalaman gamingnya kerasa kurang oke sih. Pas diturunin jadi lowest 30 fps pun ini nggak ada perubahan ya, karena rata-ratanya masih sama di 20 fps. Jadi ya sesuai kodrat HP 1 jutaan, si Poco C81 Pro ini juga belum bisa memainkan game Genshin Impact. Sekarang kita masuk ke bagian kameranya. Kalau biasanya HP baru angkanya naik, Poco C81 Pro ini malah dapat penurunan. Resolusi kamera utamanya turun dari 32 megapiksel f1.8, sekarang tinggal 13 megapiksel f2.2 aja. Kemungkinan Poco sengaja nekan sektor ini biar adanya upgrade baterai 6000 mAh dan UFS 2.2 itu tidak sampai membuat harganya lebih mahal. Buat menekan harga gitu. Goyang. Pas aku tes di kondisi yang cukup cahaya, hasilnya tergolong bagus guys. Ketajamannya masih cukup oke dan jauh lah dari kata foto cat air yang biasanya jadi penyakit bawaan HP 1 jutaan. Poco C81 Pro ini punya kecenderungan warna yang agak kekuningan ataupun warm. Pas kita pakai buat foto orang, warna kulitnya bakal kerasa agak kuning ya. Jadi butuh sedikit polesan editing biar skin tone-nya kelihatan lebih pas. Tapi pas kita pakai buat foto alam, di beberapa kondisi karakter warnanya ini malah bikin suasana fotonya kelihatan lebih hidup. Nah soal dynamic range di sini baru kelihatan nih batas kemampuan dari sensor 13 megapikselnya. Sistemnya emang pinter buat ngejaga area langit biar nggak bocor. Tapi area shadow-nya bakal dipaksa jadi gelap banget. Mode portrait di HP ini ternyata bisa kita handalkan. Pemisahan antara objek muka dan latar belakangnya tergolong cukup rapi dengan efek bokeh yang kelihatan natural. Kalau kita adu head to head sama rival terdekatnya si Infinix Smart 20, Poco C81 Pro ini terasa sedikit lebih unggul. Terutama di bagian kerapian separasi foto portraitnya, ketajaman gambar yang lebih tegas, dan warna yang lebih mendekati realita. Yo guys, lagi aja bersama Rah Krishna dan ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Poco C81 Pro. Ini untuk warna dan cahaya dari mukanya seperti ini ya. Kalau dari preview sih warnanya lumayan akurat, nggak begitu lebay, nggak pucat juga. Dan dynamic range-nya kayak gini. Terlihat ini ya tentu nggak begitu oke karena kelas kamera depan HP 1 jutaan memang kayak gini, jadi not bad at all. Dan untuk ini kita mulai dari segi stabilisasi. Ini kita jalan santai, nge-vlog nih ceritanya nih kurang lebih kayak gini. Apakah stabil? Coba kalian nilai ya. Ini kita ke ruangan yang agak gelap. Nah kelihatan tuh bagaimana dynamic range-nya bekerja. Yang mana memang belum begitu lebar. Oke, kita jalan lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agak lari. Wah kayak gitu ya. Oke, demikian. Lagi aja bersama Rah Krishna dan ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari apa nih ya, Poco C81 Pro, dan ini resolusinya 1080p 30 fps. Di sini kalian bisa menilai sendiri bagaimana guncangan pada videonya, apakah masih oke atau enggak. Kalau menurutku untuk kelas 1 jutaan ini udah lumayan oke ya. Nah ini masih getar cuman ya oke lah. Sekarang kita coba tes dynamic range-nya. Di sini kita lihat ya
Oke, seperti ini. Kalau kita ke sini bisa dilihat untuk langitnya mungkin terlihat lebih putih. Kita fokus ke langit. Ya, bagian low light-nya memang masih sedikit gelap. Oke, sekarang kita coba lari ya. Ini adalah hasil larinya. Oke, guncangannya memang masih lumayan berasa. Dan kalau kita lihat, kita akan mulai lihat dari segi fokus ya. Ini adalah autofokusnya. Fokus jauh. Ngomongin soal software dan OS, Poco C81 Pro ini sudah langsung berjalan di HyperOS 3 berbasis Android terbaru. Secara tampilan ini udah terasa makin modern ya, segar dan juga animasinya kekinian. Ya cukup mirip lah sama HP Poco yang harganya jauh lebih mahal. Iklannya gimana bang? Ya tentu ada, tapi cuman di aplikasi bawaannya aja seperti Mi Video, Tema, Mi Browser, dan lainnya. Kalau pakai aplikasi Google mah aman-aman aja ya, tanpa adanya iklan yang mengganggu. Poco C81 Pro juga hadir dengan fitur AI bawaan. Pertama, kita bisa pencet tombol power selama setengah detik buat langsung ngobrol sama Google Gemini. Kita bisa lakuin circle to search buat nyari tahu objek apapun secara instan, tinggal dilingkarin aja, misalkan pengen tahu jenis tanaman ini, udah deh bisa tahu hasilnya. Kita juga bisa video call langsung sama Gemini buat tanya-tanya secara live. Ini bakalan berguna banget nih buat para cowok-cowok biar bisa tahu lah bagian-bagian mesin motor ya. Terus kita bisa share screen sambil tanya-tanya ke AI-nya juga. Nah buat kamu yang dikit-dikit nyanset, ada fitur yang namanya AI Sky. Mau kondisi aslinya lagi hujan, lagi badai, ataupun lagi gelap, kita tetap bisa ganti langitnya dan upload story dengan pemandangan sunset yang estetik. Nah sekarang kita ngomongin sektor audio dan juga speakernya. Di kelas harga 1,7 jutaan, kita balik lagi harus ngelola ekspektasi ya guys. Pas aku tes, suara dari Poco C81 Pro ini sebenarnya tergolong cukup lantang. Walaupun kalau kita adu head to head sama Infinix Smart 20, Poco masih sedikit kalah lantang. Meski begitu, treble di Poco tergolong lebih terjaga. Jadi suaranya nggak bakal kedengeran secempreng di Infinix Smart 20 pas kita setel volumenya ke 100%. Cuman ya saya harus tetap jujur kalau HP ini punya kualitas speaker yang masih standar HP 1 jutaan lah. Karakter bassnya berasa standar banget alias ya tipis-tipis saja. Satu poin plus yang aku sadari pas pakai HP ini adalah posisi single speakernya yang ditaruh di bagian bawah. Jadi kita bisa tetap mabar Mobile Legends kayak gini tanpa harus menutupi speakernya. Ya, suara You Has Been Slain-nya masih kedengeran jelas lah. You have been slain. Poco C81 Pro varian RAM 4GB dengan internal 128GB yang kita review ini dibanderol sekitar Rp1.699.000. Tapi kalau kita cek di YouTube Shoppingnya Rah Gadget, harganya bisa lebih murah lagi guys. Kalau aku cek di HP ku nih, harganya di Rp1.599.000 aja. Coba aja kalian cek keranjang YouTube Shopping di pojokan video atau di deskripsi video dan temukan harga terbaik dari Poco C81 Pro ini. Meskipun Poco C81 Pro tergolong menarik, tapi ada bagian yang perlu kita perhatikan. Pertama, poni layarnya ini masih jadul dengan water drop display. Kemudian, pengalaman pakainya berasa kurang responsif. Jadi walaupun skor benchmarknya ini tinggi, tapi buat harian masih sering ketemu lag. Tampaknya karena masalah optimalisasi software HyperOS 3-nya yang masih butuh update. Di balik kekurangan tersebut, Poco C81 Pro hadir dengan beberapa kelebihan yang tergolong menarik. Yang pertama, baterai badak ya tentunya, 6000 mAh yang bisa kita pakai seharian lebih. Kemudian layarnya juga lega banget, 6,9 inch yang udah enak buat nonton maupun mabar Mobile Legends. Terus kameranya juga cukup bagus buat kelas HP 1 jutaan. Kesimpulannya, Poco C81 Pro cocok buat kamu yang cari HP dengan baterai badak, layar jumbo buat nonton, atau navigasi Google Maps, dan pengen mencicipi fitur AI modern di harga terjangkau. Ditambah hadirnya storage UFS 2.2, HP ini jadi pilihan yang makin menarik. Tapi, kalau kamu nyari HP dengan performa yang serba satset, pengen bisa mainin game sekelas Genshin, atau anti sama poni layar water drop yang kelihatan jadul, ya kalau itu mending lirik opsi lain. Yo guys, itu dia review dari Poco C81 Pro versi 128GB.
Nah, kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan, atau buat yang udah beli Poco ini dan ada tips-tips menarik, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan sampai ketemu di review berikutnya. Next, kita akan coba adu dia dengan si Infinix Smart 20 yang harganya mirip deh. Stay tune aja.